Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah dengan baik, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah terus membimbing kita, semoga Allah terus memudahkan bagi kita sehingga kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 82. Tadi saya baca pada pembuka, Allah berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan, atau tadi Quran surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-24. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Jadi Allah bertanya kepada kita, ya. Padahal Allah Maha Tahu, ya. Allah Maha Tahu. Apakah kita itu tidak mau merenungkan Al-Quran, ataukah apakah hati kita ini sudah terkunci sehingga tidak mau merenungi Al-Quran? Apabila kita merenungi Al-Quran, insya Allah hati kita ini menjadi bersih. Insya Allah kita ini menjadi lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada Rasul. Insya Allah kalau kita ini merenungi isi Al-Quran, beberapa ayat saja, kita akan bisa lebih sopan terhadap sesama manusia. Kita bisa lebih mudah bergaul dengan sesama manusia. Beberapa ayat diantaranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mari kita mengambil hikmah secara ringkas saja dari beberapa ayat di Quran surat Al-Kahfi ayat 64 dan seterusnya, ya. Ayat 64 dan seterusnya. Ini peristiwa Nabi Musa menuntut ilmu. Nabi Musa menuntut ilmu kepada seseorang yang konon kabarnya itu kepada Nabi, tapi bukan Rasul, yaitu Khidir. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat Khidir itu bukan Nabi, tapi seorang yang bijak, seorang yang bijak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat 64 dan 65 Allah berfirman, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Artinya Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Ini perkataan Musa kepada sahabatnya, ya, katakanlah seperti itu, kepada sahabatnya. Jadi Musa itu bepergian bersama sahabatnya. Setelah lama maka Musa mengetahui bahwa itu adalah tempat yang dia cari. Tempat apa itu? Tadinya kan
Musa itu menganggap bahwa dirinya itu adalah manusia paling pandai, manusia yang paling pandai di saat itu, yang hidup di saat itu. Maka karena Musa ini sombong, merasa dirinya pandai, maka Allah langsung menegur Musa, langsung menegur Musa, wahai Musa, ada manusia atau orang lain yang lebih pandai dari kamu. Maka Musa langsung menyadari kesalahannya, tadi mengaku lebih pandai, dia langsung menyadari kesalahannya dan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana saya bisa menemui orang yang lebih pandai itu? Maka Allah menunjukkan suatu tempat. Maka Musa pergi ke tempat itu, tapi ternyata apa? Ketika Nabi Musa tepat berada di tempat yang dia cari itu, ternyata apa? Iblis melalaikan Musa dan sahabatnya itu sehingga dia lupa ketentuan yang diberikan Allah. Menurut petunjuk dari Allah, Nabi Musa kan disuruh membawa ikan yang sudah digoreng, itu berarti ikan mati, disuruh bawa menyusuri pantai laut. Nanti pemberitahuan Allah kepada Musa, kalau air laut ikan yang sudah digoreng itu melompat ke laut, disitulah tempat Khidir berada, gitu. Tempat Khidir berada. Maka di saat ikan itu melompat ke laut, iblis membuat apa? Muridnya Musa atau sahabatnya Musa ini lupa bahwa dia akan menuju tempat itu, sehingga terus berjalan. Setelah godaan iblis itu hilang, sahabatnya Musa tadi teringat akan apa? Ikan yang melompat tadi. Lalu dia bilang kepada Musa, wahai Musa, tadi ikan kita itu melompat di sana. Maka Musa berkata, yang diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-Kahfi ayat 64, itulah tempat yang kita cari. Maka Nabi Musa dan sahabatnya tadi kembali mengikuti jejaknya semula. Lalu di ayat ke-65 Allah berfirman, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, lalu mereka, Nabi Musa dan sahabatnya, bertemu dengan seorang hamba yang tadi ada yang ulama yang menyebutkan itu Khidir, di antara hamba-hamba kami. Jadi banyak hamba Allah yang dengan pengetahuan tertentu, dengan pengetahuan tertentu yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Jadi Khidir ini diberi rahmat berupa ilmu, berupa ilmu. Jadi Khidir ini enggak perlu mencari ilmu, tapi dia sudah mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Dan yang telah kami ajarkan kepadamu ilmu dari sisi kami. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari dua ayat ini kalau kita tadabburi itu atau kita pikirkan secara agak mendalam, tidak usah terlalu mendalam sekali karena ilmu kita yang tidak banyak, kita pikirkan saja bahwa dari peristiwa tadi itu, bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal jarak dan tidak mengenal waktu. Walaupun ilmu itu tempatnya jauh seperti yang dialami Nabi Musa ini, maka Nabi Musa tetap berjalan sejauh itu. Bahkan di ayat sebelumnya Nabi Musa itu berkata, aku akan berjalan terus sampai ketemu Khidir itu tadi. Itu menunjukkan apa? Untuk menuntut ilmu itu tidak kenal lelah, tidak kenal lelah. Jauh apapun dan dimanapun tempatnya, kita tetap harus menuntut ilmu itu. Tapi alhamdulillah kita tidak perlu jauh-jauh, kita tidak perlu jauh-jauh. Di masjid kita ini sudah disiapkan majelis ilmu, sudah disiapkan, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh. Maka mari kita tinggal menyiapkan apa? Menyiapkan mental kita untuk ngaji, menyiapkan fisik kita untuk ngaji, dan
menyiapkan apa saja kesehatan kita untuk ngaji, sehingga di saat ngaji itu tidak ngantuk, kita tidak sibuk dengan pikiran-pikiran yang lain, kita serius mengajinya. Dan dari kisah yang sederhana tadi, bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang siapa yang memberi pelajaran. Itu tadi kan Nabi Musa ya. Nabi Musa itu berarti mendapatkan wahyu dari Allah. Begitu Nabi Musa itu ditegur oleh Allah, ada yang lebih pandai dari kamu. Maka Nabi Musa langsung Langsung sami'na wa ata'na ya. Langsung dia mendengar dan dia taat ya. Langsung dia menyadari kesalahannya, menganggap diri lebih yang paling pandai. Sehingga dia langsung bertanya kepada Allah, siapa orang yang lebih pandai itu? Maka saya, katanya Musa, akan menuntut ilmu kepadanya. Berarti kalau kita ini sudah dewasa ya, atau sudah cukup umur 40 tahun ke atas gitu ya. Lalu ternyata yang memberi kajian itu misalnya umur 20, bahkan umur 18 misalnya, kita pun tetap harus serius mendengarkannya. Kecuali yang disampaikan Ustadz itu beberapa kali itu membingungkan atau dasarnya tidak kuat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahwa itu tadi yang disampaikan di ayat ini, dikatakan bahwa ilmu yang diberikan kepada Musa oleh Allah tentu bisa tidak sama dengan ilmu yang diberikan kepada Khidir. Oleh karena itu kita bisa saling mengisi ya. Mungkin si A itu tahu satu hal tapi tidak tahu lain hal. Si B itu tahu lain hal itu tapi tidak tahu satu hal. Maka dengan saling mendatangi ilmu, saling menasehati, maka di antara beberapa orang itu bisa saling melengkapi. Tidak ada alasan untuk merasa lebih pandai dibandingkan yang lain. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menyampaikan sesuatu kebenaran kepada yang lain. Tahu satu ayat saja benar, kita sampaikan. Sebab yang kita sampaikan itu bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan dari kisah ini, Quran surat Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, menuntut ilmu itu harus sopan santun ya. Harus sopan santun. Kalau kita itu tidak kenal dengan atau kita sebagai orang asing itu datang ke suatu majelis ilmu, maka kita perlu menyampaikan kalimat seperti yang disampaikan Nabi Musa tadi. Bolehkah aku menuntut ilmu supaya aku bisa belajar ilmu-ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ada sopan santunnya. Kalau kita sudah kenal seperti sekarang ini, ada majelis ilmu di masjid kita ini, misalnya Ahad pagi, kita tentu tidak perlu minta izin kayak gini, cukup kita hadir dan cukup kita sopan santun ketika mendengarkan, dan cukup tidak meremehkan ustadznya dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah yang bisa diambil dari ayat ini. Lalu ada kalimatnya Musa tadi. Musa itu ingin belajar ilmu yang benar. Berarti ada ilmu yang tidak benar ya. Berarti ada ilmu yang tidak benar. Maka mari kita cari ilmu yang benar, yang ada dalilnya Al-Quran dan hadis-hadis sahih.
Demikian juga kalau kita sedang menyampaikan sesuatu, tidak boleh kita sampaikan ke sesuatu yang masih meragukan. Kita menyampaikan apa saja yang belum kita pahami kita sampaikan, itu berarti tidak sesuai dengan adab yang ada di ayat ini ya. Tidak sesuai dengan adab yang ada di sini ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu yang berikutnya di Quran surat Al-Kahfi ayat 67, qala innaka la ilan tastati'a ma iya sabra. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu, katanya Khidir, sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini bisa dikatakan apa? Khidir itu menghina Musa gitu ya. Menghina Musa. Belum apa? Khidir sudah mengatakan apa? Bahwa Musa tidak akan sabar gitu ya. Tidak akan sabar. Tapi bisa juga apa? Ada juga yang menafsirkan apa? Bahwa Khidir itu akan sudah tahu bahwa apa? Nabi Musa itu tidak akan sabar bersama apa? Kalau belajar kepada Khidir. Tidak akan sabar. Dan nanti memang di akhir-akhir dari kisah ini memang ketahuan bahwa Musa itu tidak sabar memang ya. Karena apa? Karena Khidir itu melakukan sesuatu yang di luar apa? Nalar kebenaran ya. Di luar nalar kebenaran. Khidir itu melakukan sesuatu yang melanggar hukum ya. Menurut umumnya melanggar hukum. Tapi disinilah kita mengambil hikmahnya bahwa apa? Allah itu bisa memberi ilmu kepada siapa saja ya. Kepada siapa saja. Maka kita tidak boleh meremehkan salah satu di antara kita ini ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini lebih pandai dibandingkan yang lain. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi orang lain yang sekarang sedang mendengarkan ini loh, bisa jadi jauh lebih pandai dibandingkan yang menyampaikan ya. Kalau yang menyampaikan kan bisa saja itu hanya orang nekat gitu ya. Dia hanya tahu sedikit. Tapi apa? Kayak orang sudah paling pandai sehingga menyampaikan gitu. Tapi insya Allah kalau saya ya paling tidak akan menyampaikan apa? Satu ayat pun kita sampaikan gitu. Kita sampaikan. Mudah-mudahan satu ayat yang benar itu bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan seseorang. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa apa? Kalau menuntut ilmu agama itu harus ada gurunya ya. Harus ada gurunya. Tidak bisa autodidak ya, tidak bisa autodidak. Belajar sendiri. Kita harus ngaji ya. Kita harus ngaji ke tempat tertentu ya. Kita punya guru ya. Tempat kita mengaji. Tidak bermaksud pamer gitu enggak, tapi bermaksud memotivasi. Saya setiap Senin malam jam 9 malam sampai jam 10 ngaji ya. Ngaji di Surabaya. Tadi malam ngaji ya. Jadi ngaji harus ada ilmunya, harus ada gurunya ya. Harus ada gurunya. Agar apa? Agar kita enggak kesasar susur ya. Agar kalau kita salah itu ada yang mengingatkan ya. Ada yang mengingatkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apakah Musa itu terus berputus asa setelah dibilangi itu tadi? Sesungguhnya kamu tidak akan sabar. Ternyata di surat Kahfi ayat 68 diabadikan Allah kata-katanya Khidir dan Musa ini. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah ini monyek lagi itu. Bagaimana kamu bisa sabar wong kamu enggak bisa apa-apa? Dikatakan begitu. Kamu bodoh gitu kan. Dikatakan seperti itu. Padahal Musa tadi menganggap apa? Dirinya paling pandai. Dirinya paling pandai. Jadi kalau ada seseorang mengatakan dirinya paling pandai, itu berarti ngetabrus ya.
dia itu Gitabrus. Kenapa? Karena tidak ada yang pandai kecuali Allah. Tidak ada yang pandai. Kita itu hanya diberi ilmu setetes saja oleh Allah, setetes saja, sedikit itu aja. Maka kita terus menuntut ilmu, katanya Nabi, sampai kita itu masuk ke liang lahat. Jadi ngajinya itu sampai apa? Masuk ke liang lahat. Kita dicabut nyawa itu baru selesai ngajinya, gitu. Baru selesai ngajinya. Jadi jangan sampai kita merasa sudah pandai terus tidak mau ngaji. Jangan merasa seperti itu. Di ayat berikutnya, qala satajiduni insyaallahu sabirau wala asilaka amra. Musa berkata, Musa menjawab ini, dikatakan tidak sabar oleh Khidir, Musa menjawab, insyaallah kamu akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu apapun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari ini ternyata apa? Musa itu sangat sangat ulet, gitu. Sangat sabar di dalam apa? Menuntut ilmu. Tadi sudah disampaikan bahwa apa? Musa itu berjalan jauh untuk apa? Untuk ketemu Khidir. Setelah ketemu Khidir, seolah-olah mau ditolak untuk ngaji, gitu. Seolah-olah untuk ditolak mau ngaji. Kata Khidir, kamu tidak akan sabar, wahai Musa. Tapi Musa menegaskan kepada Khidir, insya Allah saya akan sabar, gitu. Insya Allah saya akan sabar, gitu. Itu menunjukkan apa? Musa tidak menyerah, dia terus ingin mengaji. Nah, kalau kita atau saya barangkali ditolak ngaji, paling bilang apa? Gak paten ngaji kan sampean. Wong ilmu apa gurunya banyak, terus begitu ya. Tapi Musa tidak ya. Musa tetap ulet nyampaikan, insya Allah saya akan sabar. Insya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu aja dulu ya, kita penggal sampai itu aja ya. Kayak film India gitu ya. Kalau film India kan berusaha membuat orang itu penasaran gitu ya. Nah kalau bapak ibu penasaran kan bisa baca sendiri nanti lanjutannya gitu ya. Ya bisa baca sendiri lanjutannya. Bagaimana ini, kenapa kok Musa dikatakan tidak sabar, dan benarkah Musa itu tidak sabar gitu. Nanti bisa dibaca lagi Quran surat Al-Kahfi dan seterusnya ya. Ini sudah sampai ke ayat 69. Berarti bisa dilanjutkan sendiri bacanya. Tidak sulit kok itu tafsirnya juga tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat. Cuman yang bisa kita ambil hikmah tadi itu bahwa kita itu harus menuntut ilmu kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Ada ilmu dari ustadz satu kita ambil, dari ustadz yang lain kita ambil, dari ustadz yang lain lagi kita ambil. Maka apa? Maka dari situ kita akan lebih banyak ilmunya dibandingkan ustadz-ustadz kita ya. Tapi harus ada satu ustadz yang menjadi apa? Yang menjadi panutan kita ya. Tempat ngaji kita ya. Tempat ngaji kita itu harus kita punya ya. Dari ustadz sana, kalau kita tidak yakin, kita bisa bertanya kepada ustadz di mana kita ngaji istiqomah minimal 1 kali seminggu. Kita tanya, kita diskusi gitu. Karena memang sudah kenal dengan ustadznya dengan baik. Itu. Jadi harus ada ustadz yang kita miliki, ustadz yang kita percaya betul ya. Kita percaya betul. Baik ilmunya maupun prakteknya. Ada ustadz itu yang Gitabrus, dia pinter ilmunya tapi nggak bisa mengamalkannya. Salah satu seleksi saya mencari ustadz itu kan, kalau ada seorang ustadz memanggil muridnya dengan tangan kiri, itu sudah tidak mau saya berguru ke ustadz itu. Karena apa? Karena dia tidak menghargai orang lain. Karena dia tidak menghargai orang lain. Bagaimana bisa dia jadi ustadz yang baik kalau dia tidak bisa menghargai muridnya? Maka kalau ustadz yang baik
dia akan memanggil dengan apa? Dengan sopan kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Dan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil, karena ilmunya Allah itu sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Maka itu tadi saya bilang, jangan berhenti menuntut ilmu. Barulah kita berhenti menuntut ilmu setelah kita dicabut nyawa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menjadi hambanya Allah yang istiqomah menuntut ilmu. Istiqomah menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, ada kalimat yang kurang sopan, ada kalimat yang terasa tinggi hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini, atau sebelum itu mengingatkan lagi ya, bahwa panitia kurban masih menerima pendaftar untuk berkurban ya, untuk berkurban. Kalau sapi patungan bisa menghubungi panitia atau bisa transfer, nomor rekeningnya ada di papan itu, sebesar Rp2.900.000. Itu sudah selesai semua oleh Allah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.